Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin hadza wa ba'di. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, was-shaimin was-shaimat, sahabat Dinia Al-Azhar Jambi Indonesia yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah Allah izinkan kita memasuki 17 Ramadan, pertengahan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat Allah untuk senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita dengan bertambahnya ketaatan kita, dengan bertambahnya amal ibadah kita, yang mudah-mudahan amal ibadah tadi akan membawa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pada tanggal 17 Ramadan ini kita akan sharing dengan tema tentang keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan karena dicontohkan oleh para nabi dan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, ya, yang dilaksanakan waktu pelaksanaannya setelah ba'da sholat isya di bulan Ramadan, ya, hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih, dan waktu pelaksanaannya setelah ba'da isya sampai sebelum waktu subuh, dan dikerjakan ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ya. Artinya sholat tarawih ini berasal dari kata tarwihah, yaitu sholat yang ada jedanya, ada istirahatnya. Jeda pertama, jeda kedua, dan jeda ketiga, atau secara jamaknya disebut dengan tarawih. Ya, tarawih memiliki keutamaan di bulan Ramadan. Dia merupakan sholat sunnah yang paling utama setelah yang wajib, setelah yang fardu yang ada di bulan Ramadan. Ya, maka oleh karena itu penting bagi kita untuk memaksimalkan apapun yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk melaksanakan sholat tarawih. Yang pertama, keutamaan yang pertama adalah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagi siapa saja yang melaksanakan qiyam ataupun melaksanakan sholat tarawih di setiap malam-malam Ramadan, dan dia melaksanakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena perintah Allah, ikhlas dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak main-main, Allah janjikan di dalamnya akan diampuni segala dosa. Itulah Ramadan disebutkan syahrul maghfirah. Di dalam bulan Ramadan terbanyak dapat ampunan yang Allah tebar selama di bulan Ramadan. Maka sangat sayang sekali kalau misalnya kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, karena di waktu siangnya man shoma Ramadan akan ada ampunan yang Allah berikan, di waktu malamnya man qama Ramadan Allah memberikan pintu-pintu ampunan lagi. Tapi dengan syarat, indikatornya adalah laksanakan dengan ikhlas dan penuh keimanan dan kesadaran karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah. Sholat tarawih bukan dilaksanakan dari waktu 1 rakaat atau 2 rakaat, tapi juga dilaksanakan 11 rakaat ataupun 23 rakaat, yang di setiap rakaatnya ada bacaan Quran, ya, yang orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'annya. Selanjutnya, yang kedua adalah sholat sunat tarawih membawa kita untuk meningkatkan diri dalam keimanan dan ketakwaan, dan mampu memaksimalkan pendekatan diri kepada Allah SWT, taqarrub ila Allah. Ya, ciri orang yang bertakwa tadi adalah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Artinya, ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholatnya, termasuk sholat sunnahnya sebagai penyempurna sholat wajib, dan sholat witir merupakan sholat sunnah muakkad hukumnya, ya, yang menyempurnakan kalau ada kekurangan dalam sholat-sholat wajib kita. Maka maksimalkan, cari tahu ilmu dan tata caranya, hukumnya, kaedahnya,
rukun dan syaratnya agar sholat sunnah tarawih yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan dalam rangka melaksanakan sholat sunnah tarawih setiap malam Ramadan. Selanjutnya keutamaan sholat tarawih yang terakhir ataupun yang ketiga adalah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan, man qama ma'al iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lail. Artinya barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, walaupun sholat tarawih tadi dibolehkan secara sendiri-sendiri di rumah, tapi lebih dianjurkan dalam kita melaksanakannya di masjid dan bersama imam. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dari awal sampai terakhir, maka baginya mendapatkan sholat semalam suntuk. Maka penting untuk kita memperbanyak mengetahui fadilah-fadilah tadi untuk meningkatkan motivasi kita dalam melaksanakan sholat sunnah tarawih. Maka di sini dianjurkan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih di masjid dan bersama imam agar pahala dan keutamaan fadilahnya dapat kita dapatkan selama bulan Ramadan. Dan dalam kita melaksanakan sholat, dalam surat Al-Ankabut disebutkan wa aqimis sholah li zikri. Ya, maksimalkan kekhusyuan dalam sholat. Walaupun sholat tarawih banyak rakaatnya, tapi jangan sampai tidak mengingat Allah dalam setiap rakaatnya. Karena kita senantiasa berzikir kepada Allah, zikrullah dalam setiap sholat, maka jangan sampai lepas fokus. Karena banyak nih ketika setelah berbuka puasa, karena terlalu banyak makan, akhirnya tarawihnya tidak maksimal. Maka perhatikan hal-hal yang menjadikan sholat sunnah tarawih kita berjalan sebaik mungkin dan sefokus mungkin sampai selesai, sampai witir. Ya, maka esensi dalam melaksanakan sholat tarawih selama setiap harinya di bulan Ramadan adalah kita melatih diri kita dalam kedisiplinan dan ketaatan, terutamanya dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah dan taqarrub ilallah. Dengan mengingat Allah, dengan nyawa itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan tentunya diiringi dengan keistiqomahan. Ya, afdalu amali lillahi adwamhu wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah amal yang didawamkan, artinya ada keistiqomahan di sini. Maka jangan sampai tarawih kita bolong-bolong sama bulan Ramadan. Maksimalkan sholat tarawih di setiap malamnya setelah ba'da isya dan laksanakan bersama imam di masjid dari awal sampai terakhir, dan mudah-mudahan kita mampu mendapatkan dari esensi perintah melaksanakan sholat sunnah tarawih, dan kita mampu mendapatkan ganjaran pahala yang luas di bulan Ramadan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait fadilah keutamaan sholat tarawih. Walaupun ada kekurangan, saya minta ampun kepada Allah SWT, ataupun kelebihan itu datang dari Allah SWT. Maka mari sama-sama kita meningkatkan keimanan ketakwaan, sambilah lagi kita akan memasuki di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita melewatkan momentum yang berharga ini. Spesialnya itu adalah innamal a'malu bil khawatim. Ramadan itu spesialnya di akhirnya. Itulah kenapa Allah memasukkan malam Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir. Maka mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah SWT. At-tafi bihadzal kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.